di sini atau bisa ini sampaikan langsung ya ketika sesi tanya jawab berlangsung. Baik, Pak Dokter sudah bisa dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Kenalkan saya Nicholas Leonardo dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Kali ini akan membawakan materi tentang Scopus AI, teknik dan trik menghasilkan riset publikasi unggul. Sebelumnya, kalau kita mau membahas ini, kita bahas dulu untuk bahas dulu. Jadi sebelum Scopus AI, kita bahas dulu dasarnya ya Bapak Ibu. Izin untuk menjelaskan. Kita mungkin versi dan jadi itu sehingga mengadaptasi sebagai ahli yang kredibel. Contoh, kalau kita di akuntansi untuk metodologi kita sangat mengenal yang namanya Profesor Imam Ghazali ya. Nah, atas keahliannya orang semua sudah tahu keahliannya itu di bidang statistik dan metodologi. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian indikator kompetensi. Jumlah dan kualitas publikasi sering dijadikan indikator kompetensi oleh institusi akademik, lembaga riset, atau pemberi dana hibah. Kemudian untuk peningkatan visibilitas, publikasi di jurnal bereputasi seperti Scopus dan WOS ini bisa membuat hasil penelitian lebih terlihat oleh komunitas ilmiah global. Jadi meningkatkan pengaruh dan nama baik si peneliti. Kemudian berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu untuk menyediakan solusi untuk masalah nyata. Misalnya masalah yang ada di masyarakat, baik bidang sains, teknologi, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kemudian untuk menambah wawasan baru, publikasi sering menjadi menghadirkan kebaruan atau novelty yang memperluas batasan pengetahuan dan membuka peluang penelitian lanjutan. Kemudian meningkatkan kolaborasi ilmiah. Publikasi unggul dapat memicu diskusi dan kolaborasi disiplin yang mempercepat pengembangan teknologi dan teori baru. Yang ketiga untuk mendukung karir profesional, baik untuk akademisi, praktisi maupun peluang jaringan. Dan ada tren dan aturan untuk publikasi persaingan di jurnal yang berregulasi. Persaingan itu semakin lama semakin meningkat. Apalagi ada proses peer review menjadi lebih selektif dan lebih panjang. Dan standar kualitas yang tetap. Ini jurnal yang bereputasi di Scopus itu memperhatikan kualitas, kebaruan novelty, dan relevansi topik. Kita harus menjaga kualitas dan originalitas dalam setiap publikasi. Kemudian yang ketiga, impact factor dan reputasi jurnal. Kita mau menerbitkan artikel biasanya mencari impact factor yang tinggi karena akan berpengaruh pada reputasi akademik kita. Kemudian ada tantangan plagiarisme dalam publikasi. Maka itu kalau adanya peningkatan kasus plagiarisme, kita tidak boleh menyalin teks tanpa atribusi yang jelas. Terus kita tidak boleh menggunakan ide orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya. Kemudian plagiarisme cerdas. Parafrase berlebihan atau self-plagiarisme ini menggunakan karya sendiri tanpa memberikan referensi yang jelas itu tidak baik. Kemudian risiko reputasi yang terkontaminasi yang melakukan plagiarisme ini bisa menurunkan reputasi yang signifikan. Kemudian pentingnya etika dalam penulisan ini untuk atribusi yang tepat, transparansi, dan kejujuran. Dan upaya untuk menghadapi tantangannya itu adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan etika. Kita harus mengajari atau belajar bagaimana menghindari plagiarisme dan menyusun referensi yang benar. Kemudian penggunaan alat-alat anti plagiarisme seperti Turutin dan alat lainnya dan supaya inovasi dan originalitas atau novelty kita. Untuk bisa menghasilkan
riset yang unggul, kita harus memilih topik riset yang relevan dan berdampak. Mengapa kebocoran itu penting? Karena itu bisa menyelesaikan masalah yang belum terjawab, menjadi dasar penelitian lanjutan dan mendapat perhatian lebih dari komunitas ilmiah dan jurnal bereputasi. Langkah-langkah untuk memilih topik yang unik dan relevan, kita identifikasi masalah utamanya, pelajari tren terkini di bidang kita akuntansi ini. Kemudian, ambillah referensi dari jurnal, konferensi, ataupun laporan industri. Kemudian, lakukan tinjauan pustaka yang dalam, ambil dari buku, jurnal, cari research guide-nya. Kemudian, pastikan penelitian kita ini tidak hanya mengulangi penelitian terdahulu, tapi juga mengembangkan penelitian. Kemudian, kita sesuaikan kompetensi dan sumber daya kita miliki, dan kita fokus pada dampak penelitian kita pada masyarakat. Ini ada contoh sederhana, akuntansi digital, meneliti penerapan teknologi blockchain untuk transparansi pajak. Kemudian di lingkungan ada inovasi pengolahan limbah plastik dengan teknologi berbasis AI, ini untuk transparansi lingkungan ya. Ini kalau kita mau masuk di fokus, kita juga harus mempunyai strategi yang melibatkan penelitian lintas disiplin. Caranya, Izin Pak Nicholas, ya, suaranya agak terputus-putus. kalau saya ini kan, saya tutup kamera. Ya, sudah lebih baik. Ya, oke, maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian lintas disiplin ya. Supaya kita bisa lintas disiplin, kita harus lakukan kolaborasi tim. Kita libatkan tim dari beberapa bidang ilmu dengan tujuan penelitian yang sama tentunya. Kemudian kita menggabungkan metode penelitian. Biasanya penelitian itu pakainya mixed method yang terkenal saat ini. Dan kita manfaatkan teknologi modern. Teknologi modern itu banyak contohnya, big data, machine learning, atau AI. Termasuk Scopus AI yang akan kita bahas. Nanti kita coba praktekkan. Karena saya sendiri untuk Scopus AI masih dalam tahap belajar juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Nah, ini ada contoh topik untuk penelitian lintas disiplin. Contohnya di ekonomi dan psikologi ada studi perilaku keuangan generasi milenial dalam menggunakan fintech. Nah, kita lanjut. Metodologi penelitian yang tepat. Kita harus melakukan harmonisasi antara topik, tujuan, dan metode. Topik ini menentukan arah penelitian dan pertanyaan yang ingin kita jawab. Kemudian tujuan penelitian ini mencerminkan hasil yang diharapkan seperti eksplorasi, deskripsi, atau pengujian hubungan. Kalau metode yang mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan reliable. Kesalahan yang perlu dihindari itu menggunakan metode yang terlalu kompleks dan tidak relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian tidak mempertimbangkan data yang tersedia atau kendala pada sumber daya kita. Nah, untuk metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method, kalau ini saya rasa kebanyakan dari kita dosen sudah tahu ya, ciri-cirinya apa, kapan digunakan. Di sini kita coba fokus pada yang mixed method dulu. Ciri-cirinya dia jelas menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Kuantitatifnya itu boleh kuantitatif duluan baru diikuti kualitatif, atau kualitatif duluan baru diikuti oleh kuantitatif. Itu boleh. Karena mixed method ini memberikan perspektif yang lebih holistik. Kemudian, kapan digunakan mixed method ini ketika fenomena yang diteliti merupakan pengukuran objektif kuantitatif sekaligus pemahaman yang mendalam atau kualitatif. Contohnya studi pengaruh digital culture terhadap kinerja perusahaan. Kalau kita mengukur kinerja perusahaan dan digital culture biasanya kita pakai angket kalau seperti itu, data primer. Setelah itu kita olah dapat hasil, misalnya dari SPSS keluar hasilnya signifikan. Kita ingin tahu kenapa digital culture itu bisa signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kita lakukan wawancara kepada karya di perusahaan. Ini untuk memahami dan mengetahui tantangan implementasi budaya digital dalam perusahaan.
Makanya perlu wawancara yang mendalam. Trik suksesnya itu kita lakukan secara bertahap. Misalnya wawancara diikuti oleh survei atau sebaliknya. Kemudian dilakukan bersamaan. Kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara paralel pada saat yang sama juga. Nah, kalau untuk kuantitatif kita bisa SPSS, MOS, Smart PLS. Kalau untuk kualitatif bisa pakai NVivo atau mungkin Bapak Ibu ada aplikasi yang lainnya, silakan digunakan. Yang penting hasilnya bisa keluar. Kita lanjut. Untuk melakukan publikasi yang unggul, kita harus memiliki manajemen waktu dan sumber daya juga. Kita membuat timeline penelitian, Bapak Ibu. Contohnya, identifikasi tahapan penelitian. Mulai dari pra-penelitian, kumpulin data, analisis, sampai penyusunan laporan penelitian. Kemudian menetapkan durasi. Misalnya, untuk ngumpulin daftar pustaka, tinjauan pustaka itu butuh waktu misalnya 1 sampai 2 bulan. Ngumpulin data 2 sampai 3 bulan, dan seterusnya. Kemudian gunakan alat bantu. Kan kita paling gampang kita menggunakan Excel kalau untuk tabulasi data ya. Kemudian kita mengelola anggaran. Kita susun anggaran, kita pantau dan sesuaikan pengeluaran dan kita sebisa mungkin efisiensi ya, hemat sumber dayanya. Biasanya kita melalui hibah kalau untuk penelitian ini. Kemudian mengelola tim penelitian, terapkan peran yang jelas, ketua harusnya melakukan apa, anggota melakukan apa. Komunikasi efektif dan memberikan motivasi dan dukungan. Kemudian untuk data, kita perlu data yang valid dan reliable. Kalau valid, mengukur sejauh mana data dan instrumen benar-benar mencerminkan konsep yang dimaksud. Kalau reliabilitas, itu menetapkan hasilnya konsisten jika diulang pada kondisi yang serupa. Nah, untuk mengukurnya, untuk mengumpulkannya, kita desain instrumen, kemudian pengumpulan data, kemudian pakai alat, seperti biasa ya Bapak Ibu. Kemudian untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, kita lakukan uji. Uji validitas berarti content validity, construct validity. Kalau untuk uji reliabilitas, kita pakai proba alpha ya pada umumnya. Kemudian kita menganalisis dengan bantuan alat modern. Kita analisis untuk kuantitatif sudah ada alatnya, sudah banyak. Untuk kualitatif juga sudah mulai banyak berkembang aplikasinya. Kemudian kita lanjut. Strategi publikasi unggul, kita memilih jurnal yang tepat. Memilihnya bagaimana? Nanti kita bisa pakai Scopus AI, salah satu alatnya. Nanti kita coba pelajari ya. Nanti kita coba praktekkan sedikit. Nah, di sini kenapa pemilihan jurnal itu penting? Karena untuk peningkatan reputasi akademik, visibilitas penelitian, dan kemajuan karir kita. Cara mencarinya gimana? Nah, nanti melalui Scopus, Elsevier, ada Scopus AI. Ada caranya. Nanti akan kita praktikkan. Kemudian ada WOS, itu bisa juga. Kemudian kalau di Indonesia kita pakai Sinta. Tapi karena webinar hari ini Scopus AI, kita fokus ke Scopus AI dulu. Kemudian alat untuk membantu pencarian. Ada DOAJ, Pablons, dan yang lainnya. Kemudian langkah-langkah membaca fokus dan cakupan. Nah, ini penting. Nah, nanti untuk memeriksa skop jurnal di website resmi, kita bisa pakai Scopus AI. Nanti ada Elsevier Journal Finder, itu bisa bantu kita. Elsevier itu kan bagian dari Scopus juga ya, Bapak Ibu. Kemudian kita memeriksa artikel yang diterbitkan dan cek panduan penulisan kita. Kemudian untuk menyesuaikan naskah, kita sesuaikan dengan topik penelitian dan gaya dan struktur penulisan di jurnal yang akan kita tuju. Kita pilih jurnal yang tepat, kita hindari jurnal predator, kita ceknya dari Berlitz. Tapi kalau biasanya kalau terdata di Scopus itu sudah bebas dari predator. Kecil kemungkinan dia predator kalau bisa terindeks di Scopus.
Kemudian perhatikan impact factor dan kecepatan review dan publikasi. Nah, itu nanti di Elsevier Journal Finder bisa nampak. Kemudian penulisan naskah berkualitas dan pengelolaan citasi dan referensi, saya rasa Bapak Ibu juga sudah jelas ya. Karena Bapak Ibu kan dosen, pasti ada melakukan penelitian, dan juga dulu kan waktu kuliah S1 dan S2, kita juga pasti ada menulis karya ilmiah. Kalau untuk publikasi, kita harus menghadapi proses review. Biasanya kalau di Scopus AI yang terakhir saya lihat ada fitur mengetahui acceptance rate-nya gitu. Ya, memang butuh waktu, tapi perjuangan juga ya Bapak Ibu untuk mempelajarinya. Kita mengalami proses review, merespon review dengan sopan, mengatasi revisi yang besar, karena kadang revisi mayor yang diminta kalau level Scopus. Kalau misalnya ditolak, kita harus memahami alasan kenapa kita ditolak. Jangan berkecil hati. Setelah kita ditolak, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyerah dan kita strateginya proaktif ya Bapak Ibu. Kemudian sikapnya gimana? Kita harus sikap positif. Kita anggap sebagai pembelajaran, jangan ambil secara pribadi dan komunikasi secara profesional. Nah, di sini ada trik inovasi. Sebenarnya kalau mau inovasi juga kita bisa pakai Scopus AI. Kita cari topik-topik terkini ya. Nah, ini sekedar contoh aja. Kalau untuk etika penelitian dan publikasi, ini juga beberapa webinar dari ICMA sebelumnya sudah lumayan banyak menjelaskan ya tentang etika penelitian dan publikasi. Saya juga pernah diminta ICMA untuk menjelaskan ini. Jadi ini bisa kita lewatin saja. Nah, ini ada pengalaman lah ya ketika melakukan penelitian dan publikasi di Scopus. Kita harus memilih topik yang relevan dan inovatif, topik yang kekinian. Salah satu penelitian saya yang baru aja semalam kami coba untuk paparkan di diseminasi hasil penelitian 2024 di ICMA juga. Kami memaparkan topik tentang Blue Management Accounting. Itu sebenarnya ilmu accounting digabungkan dengan ilmu Blue Economy. Nah, di situ topiknya lumayan terkini juga pada saat itu. Waktu itu 2022 kami menulisnya. Nah, kemudian memilih metodologi yang tepat. Nah, waktu itu kami coba untuk mix method dan rupanya berhasil. Kemudian menulis naskah dengan kualitas tinggi. Kami menulis naskah dengan struktur yang jelas, mulai dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Kami memastikan setiap bagian itu disusun dengan argumentasi yang logis dan mendalam. Kemudian pengelolaan data. Kami pakai alat-alat seperti Excel dan SPSS pada waktu itu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan yang kuat berdasarkan pada bukti. Kemudian menangani proses review. Nah, proses reviewnya memang lumayan panjang. Bahkan gambar kita yang sedikit pecah saja dia minta ganti itu. Itu butuh waktu untuk memperbaikinya. Nah, kemudian ini motivasi untuk peneliti muda, jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Hadapi tantangan dengan semangat, ciptakan inovasi dari keterbatasan, kemudian manfaatkan jaringan dan kolaborasi, proses bukan hanya pada hasil, percaya pada diri kita sendiri bahwa kita memang bisa. Saya rasa sudah cukup untuk pemaparan materinya. Kita ke stay. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Dok? Ya, ada untuk ini untuk skop Oh, CA-nya. oke.
Kita akan langsung ini ya, Pak, ya. Kita coba praktek sedikit karena ya saya pun juga baru belajar ya, jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ketik Scopus AI yang muncul nanti seperti ini. Kita lihat ada beberapa berita tentang Scopus AI di sini. Nah, kita coba lihat salah satu artikel yang terlebih dahulu ya Bapak Ibu, biar kita bisa paham juga Scopus AI ini seperti apa. Scopus AI alat pencarian cerdas yang menggunakan Gen AI. Jadi Gen AI ini juga merupakan topik penelitian terkini. Nah, dia mengambil basis data Scopus. Scopus itu ada kimia, ada buku, chapter, conference artikel, review, survei, dan laporan data. Nah, ini jadi dikembangkan oleh Elsevier itu sebenarnya ya. Sama mereka dari grup yang sama. Dia bisa merangkum penelitian yang mudah dipahami, peta konstruksi interaktif, dokumen dasar, fitur ahli topik. Nah, cuman sepertinya fitur ini perlu pembayaran ya untuk berlangganan ya. Terus saya belum berlangganan, jadi saya belum bisa pakai fitur semuanya. Tapi bakal kita coba ya secara perlahan ya Bapak Ibu, kita juga belajar. Di sini Scopus AI. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, sepertinya ketika kita mengetik influence of seismology bla bla bla, dia akan muncul ini konsep mapnya seperti apa, referensinya seperti apa juga. Cuman ini dia tutup mungkin karena untuk yang berlangganan aja ya baru bisa dibuka ya. Bisa expand summary, kita bisa melihat area yang mana yang mau kita pelajari, bisa menghasilkan map ya. Ini seperti mind map seperti bentuknya ya. Bisa mendukung kolaborasi dengan opsi untuk discovery untuk para ahli. Kalau kita lihat sepertinya memang sangat-sangat canggih ya sebenarnya. Cuman ya harus berlangganan full ini baru bisa dapat. Nah, kita coba manfaatkan sedikit. Kalau kita klik Publish with Us, dia akan arahkan ke Elsevier. Di sini ada step by step guide for publishing. Kita buka. Step yang pertama adalah kita mencari jurnal. Oke, kita mencari jurnal terlebih dahulu. Kita pakai fitur Journal Finder yang sudah disediakan oleh Scopus AI. Kemudian kita prepare submission. Ini ada quick guide-nya, ada tips, submit dan revise. Kita tracking sampai kemana, kita set dan promote. Kita coba manfaatkan fitur Journal Finder. Kita klik Find a Matching Journal. Saya beberapa kali mencoba pakai fitur ini, meskipun terkadang tidak jadi duplikasi di Scopusnya, tapi setidaknya kita sudah belajar. Jadi kita tahu topik yang lebih bagus. Ini linknya saya share di sini aja ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau ada publikasi silakan dites. Dia ada dua fitur di sini, berdasarkan abstrak atau berdasarkan kata kunci. Kita coba tes satu dulu. Kalau berdasarkan abstrak, saya akan tes satu penelitian saya terlebih dahulu. Jadi saya kopikan abstrak penelitian saya, kemudian saya klik Find Journals.
berdasarkan abstrak saya, si AI-nya ini menerapkan machine learning, kemudian mengolah data, dan dia kasih tahu jurnal mana yang paling cocok dengan topik abstrak yang sudah saya letak tadi. Di sini langsung nampak nih informasinya. Biasa kita butuh impact factor kan, butuh set score. Ini time to first decision 4 days. Artinya kalau kita hari ini submit tanggal 26, maka decision artikel kita diterima atau ditolak oleh editor itu adalah tanggal 30. Jadi lumayan cepat ya ini kalau 4 hari. Tapi time to acceptance-nya atau kapan kita diterima tuh nunggunya 516 hari. Ini lama sekali. Ini hampir 2 tahun ya Bapak Ibu kalau kita menunggunya. Dan di sini langsung nampak juga nih biaya publikasinya kalau open access $4.130. Dan untuk subscription-nya no publishing charge. Kemudian kita bisa klik more about this journal. Cuma sayang di sini acceptance rate-nya tidak ditulis. Biasanya jurnal lain sudah nggak ada ya. Kadang ada ditulis misalnya 10%, artinya kalau kita ibaratkan 100 artikel sebenarnya hanya 10 yang diterima gitu. Nah, ini ada informasinya, subjek areanya. Nah, kita perhatikan subjek area penelitian kita. Nah, dengan Scopus AI tadi, kita copy paste abstrak penelitian kita, otomatis AI akan memberikan rekomendasi jurnal ini. Kenapa? Karena jurnal ini berkaitan dengan Information System and Management, Finance, Accounting, dan Management Information System. Penelitian saya seperti itu sebagai pembahasan tentang digital accounting dan sistem digital accounting. Cocok, digital accounting bisa masuk ke information system, dan untuk sustainability-nya bisa masuk ke ilmu manajemennya. Ini ada jurnal scope-nya, bisa Bapak Ibu baca. Nah, kemudian ada jurnal berikutnya yang direkomendasikan Helion. Open access-nya $2.270. Subjek area multidisiplin. Nah, ini recent artikel adalah artikel terakhir. Cuma kalau ini kita lihat artikel terakhirnya lebih banyak ke audit blockchain. Ini audit juga. Ini tentang sistem informasi. Harusnya masih bisa masuk. Ini ada beberapa ya. Ini Pak kita scroll lebih ke bawah lagi. Saya ingin menunjukkan acceptance rate, cuma di sini, ini ada nih. Sustainable Cities and Society. Time to first decision-nya 5 hari, time to acceptance-nya 128 hari. Berarti hampir 6 bulan ya. 4 sampai 5 bulan lah. Nah, acceptance-nya 9%. 9% ini termasuk kecil. Jadi agak sulit kalau kita mau publikasi di sini. Kecuali memang kita betul-betul sesuai dengan bidang ilmu yang di sini, subjek area dan skopnya di sini. Di jurnal ini juga bisa ya kita lihat nanti di sini. Nah, di sini rupanya ada Chinese Academy of Science. Mereka ada kerjasama dengan Elsevier untuk memberikan ranking. Berarti ibaratnya ini ranking seperti Scopus kali ya. Kemudian kita coba pakai fitur yang kedua, search by keywords, mscope, journal title, etc. Kita coba. Keywords yang kita masukin. Saya coba masukin keywords penelitian saya. Ini keywordnya. Find journal. Tidak muncul. Atau karena kebanyakan. Tidak muncul juga. Coba kita pakai satu kata kunci aja. Nah, ini bisa muncul langsung ada digital business dan journal of digital economy. Kemudian bisa juga kita mencari berdasarkan MLScope. Kalau MLScope itu mirip kata kunci ya. Journal title. Coba saya copy jurnal title-nya.
nggak muncul. Jadi sebenarnya kalau dari sini kita lihat lebih bagus pakai Max My Abstract saja ya, biar lebih cepat. Ini strategi kita. Kemudian kita balik ke sini, ada jurnal katalog. Coba kita lihat. Ini lagi dari scope saya juga ya. Jadi kalau ini sebenarnya sama aja dengan jurnal vendor tadi. Informasi yang diberikan sama. Coba kita tes. Accounting ujinya. Inilah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan accounting. Ini acceptance-nya 28% ini termasuk tinggi Bapak Ibu. Ini bagus dan time to first decision-nya 3 days. Ini termasuk cepat kalau Bapak Ibu mau ya. Hanya saja memang biayanya tinggi sekali, $3.490. Kita beli lagi. Kalau ready to submit, kita bisa ke Science Direct, diarahkan oleh Scopus AI-nya. Kalau ini saya rasa sama juga seperti tadi ya. Ini untuk publikasi buku, ya intinya sama. Cuman sayangnya saya nggak ada langganan Scopus AI, jadi nggak bisa manfaatin fitur yang lebih lengkap ya. Mungkin untuk di lain kesempatan ya Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Musdalifah selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nicholas Fernando, Miss AMM, atas baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Dr. Nicholas Renaldo, SEMM. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Ibu. Ya, boleh silakan Pak. Sebutkan nama Pak. Ya, maaf, saya matikan live ini untuk menstabilkan jaringan. Silakan Bapak Catur. Kalau ingin mengirimkan artikel ke satu jurnal, sebelum jurnal yang G3. Nah, setelah saya cek dulu ke ke Scopus dan memang di situ ada nama jurnalnya dan bisa kita telusur juga ke web jurnalnya. Nah, saat kita mengirimkan artikel untuk menguatkan supaya artikel kita nantinya bisa diterima dengan berdasarkan email yang Ya. Mohon maaf, suaranya terputus-putus. Jadi dari pengelola menunjukkan bahwa gimana Pak? Apakah di lembar atau bagaimana Pak? Terima kasih. Putus-putus juga? Pak, Iya, perlu saya ada. lagi? Ya boleh Pak diulang. Oh ya, mohon maaf. Begini Pak Aldo, saya panggil Pak Aldo ya, mohon maaf. Jadi saya terima email dari salah satu jurnal G3 ya, yang menawarkan untuk menerbitkan artikel. Nah, saya telusur dulu ke Scopus dan di websitenya
dan saya anggap meyakinkan bahwa memang itu betul. Nah, cara kita pada saat mensubmit artikel di Iya, halo. Cak. Mungkin untuk Bapak yang tadi lewat chat aja Pak diketik. Iya, boleh diketik Pak ya, tapi saya sudah dapat sedikit mungkin tentang bagaimana mungkin ini penguatan untuk artikel yang akan di-submit, karena beliau dari tadi saya dengar bahwa beliau dapat informasi ada penerimaan dari kita, lalu bagaimana penguatan untuk artikel yang akan dipublish tersebut, apa yang bisa diberikan di bagian mana seperti itu. Artikel kemudian ceknya artikel yang seperti itu email sesuaikan dia perhatikan scope dari jurnalnya membahas tentang apa, kemudian kita lihat penelitian di isu yang paling terakhir. Isu paling terakhir membahas tentang apa, kita coba lakukan penelitian yang serupa, sehingga peluang untuk diterimanya jadi lebih besar. Kemudian untuk lebih menguatkan lagi, kita mengutip artikel dari jurnal tersebut, paling tidak 2-3 artikel. Dengan begitu, peluangnya bisa jadi semakin lebih besar untuk diterima. Dan perhatikan struktur penulisan. Lihat author guidelines-nya ya, Bapak Ibu. Kalau sudah dicek author guidelines-nya, kita ikuti semuanya, saya yakin bisa diterima lebih besar. Tapi yang terutama adalah end-to-end scope-nya ya Bapak Ibu, itu harus lebih jelas. Dan kembangkan penelitian yang sudah ada, yang sudah pernah terbit dari jurnal tersebut. Itu yang Pak saya sampaikan, terima kasih. Ya baik, mungkin Pak Catur, ya mengutip dari beliau bahwa untuk menguatkan itu perlu itu tadi ya Pak ya, skopnya seperti apa, struktur penulisannya, isu, dan mungkin kutipan perlu ada kutipan dari jurnal tersebut minimal 2. Mungkin seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu peserta webinar? Saya persilahkan. Boleh, silakan. Jelas, boleh bikin nama Tommy? Saya mau nanyakan sedikit ya. Dari Bapak kan tadi tadi saya lihat Bapak kan ada jurnal yang Bapak memang sudah Scopus ya Pak. Nah, ini saya pengen tahu ini jurnal Bapak itu, halo, ya, saya pengen tahu jurnal dari Bapak itu mungkin boleh dibuka Pak ya, mungkin jurnal Bapak itu dari topiknya, terus kemudian pembahasannya apa, kemudian metodologinya apa, terus kemudian kesimpulannya apa, mungkin mungkin kita juga pengen tahu tuh jurnal Bapak itu seperti apa, dan kemudian sewaktu Bapak proses untuk Scopus itu Pak, mungkin saya mau tahu juga Pak gimana Bapak apa saja komentar-komentar dari reviewer, dan terus mungkin artikelnya apa, terus itu mutasinya itu bagaimana Pak, seperti itu aja Pak jurnal Bapak ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Tommy. Saya mengulangi kembali Bapak Nicholas bahwa Pak Tommy ini menanyakan bagaimana Bapak punya jurnal seperti apa. Jadi mungkin bisa dari contoh jurnal Bapak dokter saja, dan bagaimana revisinya, serta bagaimana balasan dari Bapak untuk penanganannya seperti apa. Mungkin bisa dijawab Pak Dr. Nicholas. Ya, terima kasih. Izin untuk saya share screen.
Ini ya, ini Scopus Q2 yang sudah berhasil kami terbitkan waktu itu. Ini kami terbitkannya di Journal of Environmental Accounting and Management. Waktu itu artikel ini ditulis tahun 2022, disubmit di tahun 2022. Ini ya, nampak dari sini. Disubmit 14 Januari 2022. Available online-nya 2024, bulan April. Prosesnya memang luar biasa panjang. 2 tahun ya, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk jurnalnya seperti ini, introduction. Kita perhatikan tempat jurnal ini, sistem citasinya seperti apa. Mereka rupanya pakai sistem citasi yang pakai penomoran. Kita harus ikuti. Kemudian mereka pakai literatur review. Karena ada beberapa jurnal yang tidak perlu literatur review. Kemudian metodologi. Kalau metodologi semua jurnal wajib ya. Kemudian result and discussion. Strukturnya seperti ini. Kemudian conclusion and recommendation, baru references. Nah, ini ada appendix, lampiran ya, kalau ada. Nah, kemudian catatan reviewnya waktu itu kebetulan yang submit ini Prof. Teddy Chandra, ini wakil rektor di kampus kami. Beliau yang submit, jadi catatan reviewnya semuanya ada pada beliau. Cuman saya ingat, dulu pernah diminta review tentang citasi, kemudian ada sedikit penambahan dan yang lumayan panjang itu waktu itu cara mengetik Bapak Ibu. Kita di Microsoft kan sudah ada fiturnya ya, fitur equation namanya. Mereka nggak mau, mereka mintanya pakai aplikasi tersendiri yang namanya MATLAB kalau nggak salah. Kita sudah tukar ke MATLAB, entah kenapa, mungkin karena laptop saya nggak cocok waktu itu, MATLAB-nya malah berubah menjadi gambar. Kan sering terjadi ya Bapak Ibu, kalau kita bikin formula seperti ini malah jadi gambar hasilnya. Kita coba submit yang pakai gambar, dia tolak lagi, katanya harus yang bisa diedit tulisannya. Terakhir putar-putar, pada akhirnya pakai insert equation lagi, mau lagi dia terima. Ini agak 2-3 kali memperbaiki hal ini saja dari editornya. Kalau dari reviewer kemarin sudah semua, sudah selesai, nggak ada masalah lagi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini ada beberapa rumus yang saya ketik secara manual, saya ketik lagi pakai MATLAB, terus dia minta tukar, saya ketik lagi secara manual. Jadi tukar-tukar hanya untuk hal ini aja. Nah, terus satu lagi mengenai gambar Bapak Ibu. Gambar ini waktu itu oke, tidak ada masalah. Cuman gambar kurva ini yang jadi masalah waktu itu. Dia mintanya harus pakai 300 dpi. Wah, saya tidak ngerti apa itu 300 dpi waktu itu. Rupanya itu pixelnya yang kita atur. Saya tidak punya aplikasi Photoshop yang bisa ngatur-ngatur ini atau aplikasi lainnya saya tidak ngerti pakai. Paksa saya pakai converter. Converternya kebetulan ada di Google. Kita ketik converter dari apa ke apa waktu itu. Saya lupa. Jadinya gambarnya jadi lebih jelas. Sehingga kalau ini kita zoom. Ini ya, saya coba zoom. Gambarnya tidak pecah. Masih rapi ya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ya. Termasuk garis yang biru-birunya ini juga tidak pecah ya kalau kita zoom sampai sebesar ini. Termasuk tulisan masih bagus ya. Nah, jadi lumayan lama untuk di situ. Kalau secara substansi waktu itu tidak punya masalah karena jurnal yang kami tuju ini kan memang khusus untuk environmental accounting. Environmental accounting and management. Sedangkan judul kita Blue Management Accounting. Berarti memang sudah cocok dan relevan. Jadi secara konten, secara substansial nggak ada masalah. Cuman ya memang untuk format penulisannya aja waktu itu. Masalah kami sama rumus. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Izin saya kembalikan ke Bu Musdalifah.
Ya, baik Pak. Itu tadi mungkin jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Tommy. Eh, jadi sedikit saya mau ingin bahwa contoh dari beliau itu cukup jelas dan waktu menunggunya 2 tahun Pak ya. Jadi cukup lama. Sehingga kita mesti submit kalau mau segera terbit seperti itu. Dan untuk reviewnya akan dibalas pada email yang submit seperti itu Pak Tommy. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu peserta webinar? Saya persilakan. Mau tanya dari Bu Nafi, Universitas Meriam Kudus. Iya, silakan Ibu Nafi. Jadi, terima kasih. Kalau yang ada tawaran jurnal Scopus gitu, tapi dia multidisiplin dari berbagai jurusan gitu diterima, itu apakah valid tidak ya? Terus apakah itu bisa digunakan untuk pengajuan Java apa tidak gitu? Terima kasih. Iya, jadi iya pertanyaannya mungkin apakah jika ada jurnal untuk semua bidang kita masukkan di situ apakah bisa, dan untuk jabatan kita apakah itu bisa diterima? Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Nafi ya atas pertanyaannya. Ya ini cukup banyak perdebatan ya Ibu. Karena saya sendiri kan juga di kampus membantu dosen-dosen untuk fungsional. Jadi ada yang menyarankan jangan menggunakan yang multidisiplin. Karena apalagi sekarang kan pengajuan fungsional sudah pakai ilmu, ranting ilmu. Kalau multidisiplin itu rasanya kayak ibaratnya gampang masuk jurnalnya. Sebenarnya tidak gampang juga ya. Meskipun dia multidisiplin, kita butuh proses review yang lumayan panjang juga prosesnya, tidak gampang. Tapi asesor itu kan pemikirannya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Asesor pertama, asesor dua, sama asesor yang lain, belum tentu sama pemikirannya. Meskipun mereka pasti ada punya persepsi, tapi tetap aja tidak mungkin bisa sama 100%. Ada asesor yang izinkan, ada asesor yang tidak izinkan. Kalau saya secara pribadi ya Bapak Ibu, saya tidak mempermasalahkannya. Karena yang penting jurnal yang ditulis itu topiknya selaras dengan ranting ilmu kita. Cuman, ya kembali lagi, asesor lain belum tentu pemikirannya sama kan? Tapi kalau mau begitu, sebaiknya hindari Bu. Cari jurnal yang memang fokus spesifik. Seperti contoh artikel saya tadi kan, memang dia fokus di itu di bidang manajemen. Jadi saya tidak ragu kalau saya mengajukan fungsional. Saya kasih contoh satu lagi ya. Ini juga untuk Bapak yang tadi ya. Bapak, saya jelaskan lagi. Ya, Ini ya, penelitian saya yang Scopus Q4 waktu itu. Waktu itu saya pakai untuk keperluan S3. Waktu itu wajib publikasi ya, makanya di sini Trisakti tulisnya. Nah, di sini judul saya Does Gender Diversity Moderate the Determinant of Future Firm Value? Di sini ada abstrak, keywords. Kita coba lihat filenya ya. Di sini susunannya tetap sama. Judul, abstrak, kata kunci. Ada juga gel classification. Ini Bapak Ibu bisa Google. Nanti cek aja F65 ini artinya apa, M41 ini artinya apa. Ini khusus untuk ilmu ekonomi ya. Nah, di sini juga ketika saya mensubmit ini kan saya bahasnya akuntansi keuangan ya. Saya submitnya di jurnal yang namanya Review of Economic and Finance. Ya, berarti cocok kan Bapak Ibu? Kalau sudah cocok seperti ini, saya tidak ragu. Saya langsung masukin aja. Dan untungnya nggak sampai 3 bulan selesai jurnal itu terbit. Strukturnya juga seperti biasa.
ada introduction. Introduction ini mencakup fenomena dan riset gap, kemudian teori, literatur review-nya, kemudian hipotesis seperti biasa, riset metodologi, rumus-rumusnya yang digunakan. Nah, novelty ya, novelty itu penting Bapak Ibu. Di sini yang menjadi novelty saya, untuk variable gender diversity saya menggunakan 3 pengukuran. Biasanya kan orang hanya pakai satu, pakai ini, number of female members in board director. Artinya direktur wanita ada berapa orang dibagi dengan total direktur. Misal, direktur ada 5 orang, yang wanitanya ada 3 orang, berarti 3/5, artinya 60%. Nah, di sini saya mengembangkan, saya coba bandingkan pakai Shannon Index, pakai Blow Index, hasilnya seperti apa. Itu jadi novelty saya. Nah, kemudian hasil seperti biasa, deskriptif, uji asumsi klasik. Nah ini, karena saya pakai 3 pengukuran gender diversity, hasilnya juga ada 3 model ya. Dan hasilnya konsisten, sama-sama tidak signifikan. Diskusi, konklusi, dan rekomendasi, dan daftar pustaka. Kebetulan di sini nggak ada lampiran. Kemudian, kita coba lihat juga artikel Scopus saya yang satu lagi. Ini artikel Scopus saya yang paling pertama. Saya pertama kali menulis, diajak oleh direktur kampus dan nasib tembus Scopus juga di kedua. Jadi waktu Scopus harus banyak kolaborasi gitu. Direkturnya banyak profesor dari Indonesia. Sedangkan saya kali ini advokasi. Kami kolaborasi edukasi dari Oke. ya, baik maaf. Ada yang mau dibahas? Suaranya sorry Pak, agak kayak kerupuk gitu ya. Iya Pak. Iya, iya. Oh, Suaranya tidak jelas. Iya. Kalau saya coba lebih dekat ke mikrofonnya. Oke. Nah ini juga terbitnya di jurnal Option. Cuma saya, kalau nggak salah, ini jurnalnya tentang ilmu sosial. Nah, kita kan ekonomi di ilmu sosial ya, jadi cocok. Judulnya Stock Market Reaction Towards Spec Events Using CAPM Adjusted Return. Nah, yang menjadi novelty-nya waktu itu ada ini, spec events ini. Kami menciptakan terminologi yang baru. Artinya menciptakan istilah yang baru, yaitu spec events. Spec itu sendiri ada kepanjangannya. Nah, kita lihat dulu ini struktur artikelnya seperti biasa ya, ada abstrak, ada keywords. Kemudian kalau yang ini karena mereka di Venezuela ya, mereka menggunakan bahasa orang Venezuela, saya kurang tahu di bahasa apa, sepertinya bahasa Latin ya. Jadi abstrak, judul sama kata kunci ini mereka yang bikin ini. Ini bukan dari kami. Kemudian ada introduction, seperti biasa pada umumnya. Ada fenomena, kemudian ada riset gap, kemudian ada teori gap. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Penelitian Colonoscopus, kalau ada teori gap itu lebih baik. Jadi ada fenomena gap, ada riset gap, ada teori gap. Nah ini teori gapnya. Teori gap itu apa? Teori A mengatakan boleh, teori B mengatakan tidak boleh. Karena dua teori saling bertentangan, itu jadi teori gap namanya. Iya. Jadi ada overreaction hipotesis, ada signaling teori, kemudian ada overreaction, dan ada uncertainty information hypothesis. Ini ada teorinya yang digunakan. Ini literatur reviewnya, seperti biasa juga. Ya, mengenai terminologi spek tadi, coba kita lihat. Ada di sini harusnya, saya udah lama nggak baca. Di spek itu sosial, politik, ekonomi, culture, dan teknologi ya. Itu singkatannya, akronimnya ya. Kemudian di sini kami juga menjelaskan berbagai rumus yang digunakan untuk menghitung expected return.
kemudian setelah rumus metodologi, kemudian kita bahas hasil seperti biasa, konklusi dan rekomendasi dan daftar pusaka. Kurang lebih seperti itu. Ini Scopus Q2 ya. Oke, Bapak Ibu yang tadi bertanya dan Bu Nafi, bagaimana Bu? Iya, jadi terima kasih Pak Dokter. Ibu Nafi mungkin sudah disampaikan sama beliau untuk satu artikel, mungkin perlu adanya novelty atau pembaruan. Untuk dipublishnya disarankan lebih baik satu atau linear ya, seperti itu Ibu. Baik, ada yang bertanya lewat chat. Pak Dokter izin menyampaikan, jika pengabdian kita tentang kode etik guru di yayasan, kemudian dibuat jurnal publish, maka sebaiknya publish di mana ya? Sementara saya ini jurusan perbankan syariah. Mohon jawabannya, apakah pada jurnal multidisiplin atau pendidikan? Silakan Pak. Oke, Ibu Adriani. Sebelumnya Bu Adriani fokusnya atau jurusannya apa? Itu kita perlu tahu terlebih dahulu. Jurusan perbankan syariah, dia bilang. Oh ya, oke, maaf, nggak terbaca. Jadi baiknya multidisiplin atau pendidikan? Kode etik guru di yayasan. Oh, kalau pengabdian nggak ada masalah, Bu. Pengabdian, kalau tentang kode etik mau di multidisiplin, di pendidikan, atau jurnal yang khusus bahas tentang etika, itu boleh. Tidak ada masalah. Meskipun jurusan Ibu perbankan syariah. Karena di pengabdian kan tidak menjadi syarat khusus kalau kita mau fungsional. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya ini penelitian, ya Ibu harus sesuai dengan bidang ilmu. Ibu di perbankan syariah, tapi penelitiannya di bidang kode etik guru. Itu nggak nyambung nanti. Tapi kalau pengabdian kan itu lebih kepada sosial masyarakat, jadi tidak masalah. Malahan kalau saya perhatikan, kalau kita mau publikasi pengabdian, itu kebanyakan multidisiplin. Karena memang hanya multidisiplin yang mau diterima. Karena pengabdian itu kan nggak bisa pengabdian hanya di bidang ekonomi saja. Pengabdian di bidang perbankan saja nggak bisa. Dia pasti campur itu. Tapi dengan catatan ini pengabdian ya Bapak Ibu. Kalau penelitian beda lagi. Ya, itu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter ya. Jadi itu tadi sudah dijawab pertanyaannya Ibu Adriani. Saya kembali membaca Pak dari Ibu Elga Yulisti. Izin bertanya, Pak Dokter, saya ada berkolaborasi dengan dosen teknologi informasi terkait digital akuntansi. Background saya dari akuntansi, apakah ada kemungkinan untuk publikasi? Jika iya, sebaiknya fokus ke publikasi jurnal apa? Oke, Iya, baik. Kan? oke, saya coba jawab. Kalau teknologi informasi tidak masalah bisa dikolaborasikan dengan dosen yang berkaitan. Caranya Oke, maaf ya. Kalau kita publikasi, itu editor malah lihat kalau bidang ilmunya berbeda, dia malah lebih suka. Karena begini, dalam satu edisi jurnal perlu banyak keberagaman. Kalau bisa beda negara lebih bagus. Jadi, apakah kemungkinan publikasinya ada? Justru itu ada, lebih bagus. Asalkan memang bidang ilmunya cocok. Misalnya, akuntansi digital. Ibu Elga bahasnya tentang akuntansi, nanti rekannya yang di bidang TI itu bahas tentang digitalnya. Ya, tidak masalah. Tinggal ibu sama rekannya bagi tugas, jadikan penelitian yang bagus. Kemudian, jika ia untuk publikasi, sebaiknya fokus di jurnal apa? Ibu manfaatkan Scopus AI yang tadi sudah saya paparkan, yang contoh tadi. Masukkan ke jurnal Finder Elsevier-nya, kopikan abstraknya, nanti muncul rekomendasi. AI-nya akan memberikan rekomendasi jurnal mana yang cocok. Saya rasa begitu lebih mudah, Bu.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Elga. Apa cukup jelas atau masih kurang? Iya. Baik, Ibu Elga. Ya, sudah jelas katanya, Pak. Baik, untuk Bapak Ibu peserta webinar yang online hari ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak, ya, dari Pak Junaidi. Di Scopus, ini apa, saya ketik variabel X dan Y, lalu copy, dan di citasi saya download ekstensi RIS. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada fungsi lain selain copy dan download, Pak? Oke, terima kasih Pak Junaidi atas pertanyaannya. Fungsi lain ada, seperti membangun map relasi, membangun metrik, tapi sayangnya itu harus berbayar. Dan karena saya tidak ada langganan, jadi saya tadi nggak bisa petikkan cara pakainya. Tapi itu ada, cuman sayangnya nggak bisa aja saya praktekkan tadi. Begitu Pak Junaidi. Sebenarnya kalau kita mau berlangganan yang versi premium itu pasti luar biasa fiturnya. Seperti AI lainnya, seperti Canva ya. Kalau Canva kita mau berlangganan itu fitur AI yang diberikan lebih lengkap lagi. Cuma kita pakainya cuma bisa yang gratis kan kalau yang ini. Jadi bisa tapi terbatas kalau pakai yang fitur biasa. Seperti itu Pak Junaidi. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kembali Pak Junaidi. Baik, Bapak dan Ibu, peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, ini ada di chat kembali Pak Dokter ya. Pak Nicholas izin bertanya, link publikasi Scopus Q2 untuk bidang pendidikan atau sport, science, mohon elaborasinya, Pak. Ya, kita coba ya. Pendidikan atau sports. Kita coba pakai ini. Kita pakai ya fitur ini. Kalau kita pakai keywords ya, berarti education, sport. Klik find journal, muncul beberapa pilihan. Nah, silakan dipilih Pak Irfandi ya. Inilah jurnal-jurnal terkait dengan education dan sport. Ada beberapa di sini. Jadi nanti silakan Pak Irfandi cek ya, pakai fitur ini. Atau ada cara lain. Kita ke Scopus. Kita klik sources. Kita bisa pakai title. Kalau education mungkin terlalu umum ya, tapi kalau sport itu kan lebih jelas nih. Nah, atau kalau kita klik sport, kita klik find source, muncul semua jurnal yang ada kata sport di dalamnya. Atau kita bisa filter pakai cara lain. Kita pakai subject area. Coba kita ketik sport di sini. Nah, di sini lebih ke arah kesehatan dan pengobatan ya. Jadi tergantung ada beberapa cara ya. Ada satu cara lagi pakai Skimago. Skimago sebenarnya bagian dari Scopus juga. Kita klik journal ranking. Subjek area coba kita ketik sport di sini. Kalau nggak muncul kita abaikan. Kita ke kategorinya lebih kita persempit ya. Ini ada sport science yang tadi Bapak bilang ya. Nah, sudah muncul ini. Kita urutkan. Kalau ini berdasarkan SGR, Bapak mau urutkan berdasarkan high index bisa, kita klik saja. Ini, diurutkan berdasarkan high index.
Kalau saya punya kebiasaan, kalau mau publikasi, saya lihat dari yang paling rendah dulu Bapak Ibu. Misalnya target jurnal kita Q3. Nah, kita lihat Q3-nya yang paling rendah. Karena biasanya yang Q3 paling rendah ini adalah yang Q4 baru naik level ke Q3. Jadi biasanya tingkat seleksinya tidak setinggi yang level Q3 yang atas. Makanya saya cek yang dari paling bawah dulu. Ini trik juga ya Bapak Ibu. Semoga berguna nanti. Kurang lebih seperti itu Pak Irfandi cara-caranya. Iya, baik, itu sudah dijawab mungkin ya dari pertanyaan dari Pak Irfandi Husein. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh silakan. Ya, baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, mungkin satu Pak ya, itu dari saya pribadi. Ya. Pak Dukun, izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan antara ini, saya salah satu pemula juga Pak ya. Jadi untuk Scopus itu sering masuk WA yang menawarkan untuk Scopus. Jadi bagaimana cara membedakan yang benar dan yang plagiat gitu? Kan tadi Bapak bilang di Elsevier itu kadang masih ada, tapi apakah ada ciri khususnya Pak, atau tanda-tanda seperti apa untuk pembedaannya? Terima kasih Pak Dokter. Ya, mungkin ini pertanyaan lebih ke arah jurnal predator ya Bu maksudnya ya. Ya, jurnal predator. Dia ada predator, ada hijack. Dia ada dua itu. Saya kasih contoh satu jurnal hijack. Cuma saya lupa namanya, entah masih ingat atau enggak ya. Kalau kita mau cek jelas pastinya di Berlist ya. Ini salah satu caranya. Saya coba cari dulu namanya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada namanya Journal of Yunnan University Natural Science. Kalau kita cek di sini tidak muncul namanya. Tapi kalau kita cek di hijack jurnal, dia juga tidak muncul. Ya, tapi kalau kita cek namanya di Google, ini ada satu, ada dua. Jadi jurnal ini, jurnal Tindex Scopus yang akunnya dipalsukan. Jadi ada dua dia. Ini websitenya beda nih. johnnuns.com, yang ini johnnuns.org. Nah, itu harus kita pastikan. Jadi selain pakai Scopus, pakai Schemago, pakai Elsevier, kita juga pakai Berlist, kita juga cek di website resminya. Kalau sampai ada dua website itu berarti sudah hijack jurnalnya itu. Harus hati-hati dan sebaiknya kita hindari. Kurang lebih seperti itu Bu Musdalifah. Ya, terima kasih banyak
informasi dan ilmunya, Pak. Ya, ini ada satu lagi, Pak, yang chat, yaitu Ibu, ini Bapak atau Ibu ya? Usnudin, ya Bapak Usnudin. Mohon maaf Pak Dokter, untuk membedakan jurnal yang discontinue gimana ya? Ya, ini saya coba share screen lagi. Untuk jurnal yang discontinue, kita lihat ya di sini. Ketika tadi kita sudah ketik kata kuncinya ya. Misalnya ini kita start area accounting. Atau filter satu. Kita coba ke filter di highest percentile. Kita urutkan dari yang paling rendah ya. Kalau ini aman ya, paling rendah 2%. Dia kalau yang sudah discontinue itu nanti ada ciri-cirinya. Coba saya ini. Ini contoh aja satu. Kalau sudah discontinue dia biasanya kalau kita ketik di Scopus dia NA statusnya. Dan kalau kita klik di sini, kita buka informasinya hanya sampai 2020. Terus ada keterangan covered discontinue in Scopus. Ini contoh, tidak ada maksud untuk menjelekkan jurnal ya. Tapi ini hanya sekedar contoh. Ini yang sudah discontinue. Jadi ceknya dari Scopus. Bapak Ibu juga bisa cek dari Skimago. Kita copy judulnya. Kita searching di sini. Dia muncul ya, kita klik. Coverage-nya juga hanya sampai 2020. Jadi dia kalau berhenti di 2020 ya udah berarti dia sudah discontinue. Dan SDA-nya tidak akan muncul lagi kalau di Skimago. Kalau jurnal yang masih aktif, dia biasanya akan tulis itu. Saya kasih contoh juga satu. Kita buka aja yang ini. Sampai 2024. Kalau 2024 itu masih bisa kita katakan masih lanjut ya. Karena kan 2025 metriknya belum keluar. Terus ada juga jurnal yang tulisnya sampai present. Kalau sampai present berarti sampai masa kini, berarti masih jalan, masih aktif. Jadi kurang lebih seperti itu cara ceknya ya. Untuk Pak Kusnudin ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Baik Bapak Ibu peserta webinar nasional hari ini, jika tidak ada pertanyaan, ya Maaf, saya tutup. Ya. Anu tadi kaitannya dengan coverage. Kalau di web di tertulis coverage 2013-2023 berarti itu sudah discontinue apa gimana? Karena di Simaku masih muncul itu nama jurnalnya. Terima kasih. Ya. Ya, boleh langsung dijawab. Kalau di Scopus tulisnya sampai 2023, sementara sekarang sudah 2025, itu berarti kemungkinan besar sudah discontinue, Pak. Kalau Skimago kan update-nya selalu di bulan Maret atau April tahun berikutnya. Oke. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya ada kirim ini ya, email saya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau kolaborasi, silakan kita coba. Atau bisa menghasilkan penelitian baru yang produktif juga ya. Iya, betul Pak. Jadi sudah ada email ya yang sudah dikirimkan Ini juga oleh narasumber kita. PPT-nya juga sudah saya kirim. PPT-nya ada email saya juga di dalamnya. Ini lagi login. Oh, jadi materinya Pak ya? Ya. Iya, baik Bapak Ibu nanti sambil menunggu. Ini ada satu lagi ya Ibu Nurlaila Harun. Dari Pak Tommy dulu. Pak Tommy ada tuh. Pak Tommy. Di atas. Pak Tommy, Pak jurnalnya Pak boleh di-sharing katanya. Di atasnya tadi Pak Tommy ada nanya tentang ini buku infoletrik. Yang jam 9.16.
Oh ya, izin Pak Jurang, Bapak mungkin membahas akuntansi lingkungan di segi mana novelty-nya. Apa yang ingin dipecahkan dan hasilnya boleh dibahas sedikit. Akuntansi lingkungan. Boleh saya pakai contoh aja ya, Bu, jurnal langsung. Silakan. Ya, mungkin dari jurnal Bapak. Ini penelitian saya waktu saya publikasi kuliah S3. Jadi waktu S3 berarti fokus ya untuk syarat sidang tertutup. Ini Q3 waktu itu. Ini akuntansi lingkungan ini. Makanya pakai green ya. Apapun yang green itu akuntansi lingkungan jatuhnya. Kalau pertanyaan Bapak, kami fokus di novelty, ini buktinya sudah saya tuliskan di sini. Novelty-nya berupa pengembangan pengukuran dari Mosonic et al. 2015. Sebelumnya hanya ada 3 dimensi, yaitu dimensi pollution prevention, product stewardship, dan clean technology. Kelemahannya sudah saya tuliskan di sini, sehingga atas dari hal tersebut menambahkan indikator baru atau dimensi baru, green management awareness, environmental leadership, dan environmental knowledge learning. Inilah yang menjadi novelty. Jadi kalau novelty ya memang harus kita tuliskan di bagian pendahuluan. Dan masalah yang ingin dipecahkan waktu itu tentang strategi hijau atau green, the novel strategi hijau gitu sebutannya. Hasilnya apa? Hasilnya bisa kita lihat di sini. Di sini. Yang menjadi novelty waktu itu yang GMA, Green Management Awareness, EL, Environmental Leadership, dan EKL, Environmental Knowledge Learning. Yang novelty ini yang saya blok aja ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Green Management Awareness dan Environmental Knowledge Learning itu signifikan hasilnya. Sedangkan Environmental Leadership tidak signifikan. Berarti novelty saya dari 3 yang saya ajukan, 2 diterima, 1 ditolak. Itu hasilnya, Pak Tommy. Kemudian, ya, jurnalnya udah saya sharing yang tadi itu ya. Saya copy ke linknya ya. Ini juga biar gampang, saya kopikan aja link Google Scholar saya kali ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu bisa lihat sekaligus. Ini artikel yang saya miliki. Di PPT juga ada kok link Google Scholar saya. Mungkin itu Pak Tommy yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya Pak izin bertanya. Ya Bu, boleh. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih semuanya. Ini Pak. Ini ada yang menawarkan jurnal Nila. Jurnal Nila yang saya ini jurnal yang sudah direkomendasi. Saya Pak itu bidang keilmuan peradilan Islam. Jadi memang kalau dilihat jurnal-jurnalnya ada kritik juga. Jadi mohon pencerahannya ada yang menawarkan saya itu jurnal Nila bayarannya 26 juta. Yang jadi masalahnya katanya yang tadi yang saya Ibu Kasdali sampaikan jangan sampai itu discontinue atau mungkin predator gitu. Jadi bagaimana Pak itu mencari jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan terus itu memang yang sudah direkomendasi gitu. Karena
Iya. Jadi ya ini mau menuju ke GB ini usia yang 60 ya, kalau boleh mohon kiranya dibantu Pak ya, misalnya jurnal yang bisa direkomendasikan itu dan tidak continue gitu, maksudnya tidak predator. Kalau mungkin di atas 26 juta, wah besar sekali itu ya. Jadi ya minta penjelasan mohon mungkin jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan, misalnya contoh saya hukum Islam di bidang keilmuannya, keilmuan itu keadilan Islam. Jadi itu Pak saya. Terima kasih sebetulnya Mas saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Laila Harun. Mari silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurlana Harun atas pertanyaannya. Ya, memang agak beresiko, apalagi nilainya sebesar itu ya Bu. Biasanya kalau udah bicara uang di awal itu takutnya predator Bu. Ciri-cirinya begitu. Karena predator ini kan tidak mementingkan kualitas, tapi mementingkan kuantitas dan uang. Itu agak bahaya. Jadi solusi untuk mengeceknya tadi ada beberapa Bu yang bisa saya sarankan. Yang pertama, Ibu cek di Berlin sini. Pastikan dia tidak hijack jurnal, kemudian standalone jurnalnya aman, dan publishernya juga yang aman. Kayak misalnya nih, kalau Emerald pasti terkenal ya Bapak Ibu. Dan Emerald-nya tuh muncul di sini Emerald Tree Publishing. Tapi ini bukan Emerald yang kita ketahui. Ini Emerald yang lain. Beda kan? Berbeda sekali dengan Emerald yang ini. Ini Emerald yang asli Bapak Ibu. Ini Emerald yang kita tahu benar atau enggaknya karena muncul di sini. Oke, jadi yang pertama pakai Berlist ya. Yang kedua, pakai Scopus AI yang tadi sudah saya tunjukin di awal saat presentasi. Kalau dia muncul di Scopus AI berarti dia aman. Setidaknya aman ya. Kemudian cara ketiga, pakai Skimago yang ini. Tik muncul nggak? Apakah ini kalau sekarang di 2025, paling tidak ini harus di 2024 terakhir. Karena memang nunggu metriknya keluar kan, berarti 2024 itu masih aman. Cara keempat, pakai Scopus yang tadi. Oh, udah saya close pula. Scopus. Kita cek di sini di sources-nya. Kalau masih ada namanya di sini dan masih ada persentasenya berarti itu masih oke, masih benar. Meskipun dia 0% itu tetap masih terdata di Scopus. Saya kasih contoh tadi ya. Nih, dia meskipun 0%, tapi dia masih terdata di Scopus. Ini bukan 0 berarti ya. Ini sebenarnya 0,01 atau 0,02 mungkin. Dia Q4 kategorinya. Tapi nggak apa-apa. Asalkan jangan yang N garis miring A. Kalau N garis miring A itu sudah pasti discontinue. Kemudian cara kelima, seperti yang tadi sempat dicontohkan, jurnal ini kita ketik nama jurnalnya tapi muncul dua website, journals.com sama journals.org. Ya udah, ini pasti kacau ini. Jadi ada 5 cara ya, jadi ya. Tuh, Ibu siapa tadi? Ibu Nurlela ya. Silakan dipraktikkan caranya Bu untuk memastikan kelancaran guru besarnya. Saya doakan lancar ya Bu. Semoga bisa guru besar tahun ini. Amin. Ya baik, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber Pak Dr. Nicholas Renaldo, SEMM. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada yang bisa disimpulkan karena ya saya persilakan dulu Bapak Dokter. Ada yang mau disampaikan untuk sesi terakhir? Ya, kalau dari saya untuk publikasi ini memang perlu perjuangan yang keras ya Bapak Ibu. Seperti saya tadi yang S2 itu
2 tahun, dari 2022 sampai 2024. Harus sabar juga. Dan untuk biaya publikasi semakin tinggi fokusnya memang semakin mahal. Jadi strateginya kita coba melalui pendanaan. Ada hibah, atau dari pendanaan swasta, atau dari pendanaan pemerintah. Dan Bapak Ibu jangan patah semangat untuk publikasi, tetap berjuang, gapai impian kita untuk jadi guru besar ya, karena kita dosen tujuannya memang untuk jadi guru besar ya. Iya, baik Pak. Terima kasih itu tadi ya sepatah kata mungkin dari Pak Saudara Sumber. Baik, yang bisa mungkin saya simpulkan bahwa untuk jurnal Scopus AI yang diperlukan mungkin adalah jurnal yang tepat, naskah yang berkualitas, pengelolaan citasi tadi, dan referensi. Dan jangan lupa untuk memperhatikan etika-etika serta metodologi yang dalam pembuatan artikelnya. Iya. Satu kata yang mungkin sangat menarik yang saya ambil dari beliau, narasumber kita, bahwa untuk para peneliti muda, jangan takut gagal setelah tidak mencoba. Baik, itu tadi beberapa penyampaian dari narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar nasional yang sudah bertanya, yang sudah hadir dan masih standby atau masih ada dalam webinar hari ini. Saya kembalikan, saya tutup webinar hari ini dan saya kembalikan ke Bapak Trijoko selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Musdalifah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang berikutnya yaitu adalah sesi penutup. Sekedar mengingatkan, di kolom chat itu sudah ada materi dan link untuk presensi, dan jika ingin mendapatkan sertifikat nanti ikuti terkait dengan pengisiannya, dan rekeningnya hanya di rekening ISMA ya, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bukan yang lain. Izinkan kami untuk melakukan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Ibu Elga Yulindisti SHK selaku operator. Kepada Ibu Elga, dipersilakan. Baik, saya akan melakukan sesi dokumentasi. Saya akan hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih Bu. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta semua peserta yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Para hadirin yang terhormat, ini telah sampailah kita ke ujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada perkataan dan kesalahan yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar berlangsung. Sebagai penutup, tadi ada pantun, ini juga ada pantun ya. Seorang anak yang dinanti dari orang tua yang baik hati. Selesai sudah webinar ini, semoga bisa memberi arti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak.